Who does that? Oke, pada kesempatan kali ini Ija bakal mereview seluruh alur cerita, atau di sini gue bakal nyebutnya dengan istilah spoiler lengkap, film The Night Cleric atau Cleric The Night yang dirilis pada tahun 2020. Alasan gue sebagai admin channel ini ingin menceritakan spoiler lengkap film ini yaitu karena Mimin sendiri sering lihat konten seluruh alur cerita channelnya Zurak14, Sakahayang, dan IQ7, channelnya si John. Di kolom komentar channel-channel tersebut banyak sekali para penonton yang merekomendasikan film ini. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke Indijay. Indijay, Indijay. A lifeguard. Right. You don't have one. No. Naive, clueless, unfashionable. Ini adalah Bart. Ia merupakan seorang kasir juga operator di suatu hotel. Bart juga memiliki penyakit Asperger Syndrome. FYI atau for your information, sindrom Asperger merupakan gangguan neurobiologi yang masih termasuk ke dalam spektrum autisme. Pertama kali ditemukan pada tahun 1944 oleh seorang dokter yang bernama Austria Hans Asperger. Gangguan ini diperkirakan diderita oleh satu anak dari 88 anak. Orang dengan kondisi ini memiliki kecanggungan sosial dan memiliki kepentingan tertentu dalam suatu topik yang spesifik. Intinya, dia kesulitan untuk berkomunikasi dalam membaca ekspresi dan mengutarakan pendapat. Untuk mengurangi efek sindrom ini, Bart selalu melakukan pelatihan komunikasi dengan melihat video-video secara diam-diam melalui kamera pengintai yang ia pasang di salah satu kamar hotel tempat ia bekerja. Di suatu hari ketika Bart bekerja, dia kedatangan seorang wanita. Bart langsung mempraktekkan apa yang ia pelajari lewat CCTV agar tidak terjadi kecanggungan sosial. Keadaan tersebut membuat suasana cukup canggung tentunya. Tetapi si wanita tersebut tetap ramah kepada Bart. Hal ini membuat Bart merasa tertarik sehingga dia memindahkan tempat kamar wanita itu menginap, yang awalnya dia menginap di kamar nomor 109 dengan harga $209, itu tidak termasuk pajak, menjadi kamar 124 dengan harga yang sama tetapi termasuk pajak. FYI, $209 itu kalau dirupiahin sekitar kira-kira 3 jutaan lebih lah. Jadi si wanita ini termasuk mengeluarkan uang 3 juta untuk menginap dalam satu hari. Itu gaji yang cukup besar, bahkan untuk Mimin sendiri kayaknya Mimin gak sanggup untuk nginep di hotel tersebut. Jadi bisa dibilang hotel tempat Bart kerja ini cukup mewah gitu. Kemudian si wanita tersebut masuk ke dalam kamarnya. Di sini Bart langsung mematai-matai wanita tersebut, tetapi tiba-tiba Jack datang. Jack merupakan partnernya Bart, sehingga membuat Bart kaget. Di sini Jack mengira Bart sedang menonton film porno. Kedatangan Jack dapat mengartikan jika waktu kerja shift Bart telah selesai. Jack yang merasa risih dengan Bart langsung mengusir Bart. Setelah sampai di rumah, Bart melanjutkan acara mengintai diam-diamnya itu. Tetapi tiba-tiba datang seorang pria. Awalnya Bart mengira pria tersebut adalah seorang penjahat, tetapi pria tersebut kenali oleh si wanita. Di sini Bart mulai merasa tenang dengan menikmati adegan tersebut sambil coli. Tetapi tiba-tiba terjadi perkelahian di video tersebut. Di video tersebut terdengar jika si wanita telah menuduh si pria tersebut telah berselingkuh. Kemudian si pria memukul wanita tersebut sambil menodongkan pistol. This is our date. Okay? We're not in love. We can pretend like I'm just secretly a fuck buddy. Whatever they call it, is that what she did? Mercer Hotel, can I help you? Come on.
Bart yang panik coba untuk membantu, tetapi sayang Jake sedang tidak ada di sana karena dia sedang merokok. Sehingga Bart langsung mencoba mendatangi kamar 124. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jake yang sedang merokok sempat melihat mobil Bart dan dia langsung mendatangi suara tembakan tersebut. Di kamar tersebut sudah ada mayat si wanita dengan Bart di sampingnya. Jake kemudian panik dan menelepon polisi. Saat sedang sibuk, Jake menghubungi polisi tersebut. Bart mencoba untuk mengambil alat untuk memata-matai kamar itu. Namun sayangnya Bart menjatuhkan satu alat perekam. Esok harinya, Bart diinterogasi oleh seorang polisi. Di sini Bart beralasan jika dia pulang ke tempat tersebut untuk mengambil dompetnya yang hilang atau ketinggalan. Tetapi alibi Bart itu tidak valid karena Bart terbukti datang ke supermarket dan membeli beberapa makanan sebelum pulang. Jadi bagaimana bisa Bart berbelanja tanpa membawa dompet atau dengan alasan dompet ketinggalan? Akhirnya Bart dibawa ke kantor polisi, tetapi karena Bart terbukti memiliki penyakit Asperger syndrome yang membuat semua pernyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini juga ada suami si wanita yang telah dibunuh tersebut. Di sini dia menjelaskan semuanya kepada Bart. Si suami tersebut telah menuduh Bart telah membunuh istrinya. Singkat cerita, Bart pun pulang dan dipindahkan ke tempat kerjanya di hotel lain. Di sini dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Andrea. Tampak Bart tertarik kepada Andrea karena dia memperlakukan Bart dengan baik. Di sini Mimin berasumsi begitu karena Bart bertemu Andrea langsung semangat belajar agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan Andrea. Kemudian mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Andrea di suatu supermarket. Di sini terungkap alasan Andrea memperlakukan Bart dengan baik karena dia memiliki almarhum saudara lelaki yang mempunyai sindrom yang sama dengan Bart, yaitu sindrom Asperger. Sehingga cerita Andrea dan Bart semakin erat. Bahkan Bart jaga Andrea yang sedang berenang. Di sini mereka juga sempat berciuman. Tampak Bart sangat bahagia setelah insiden ciuman tersebut. Ia bahkan mencoba memperbaiki penampilannya, mulai dari mencukur rambut, membeli mobil, memakai parfum, dan berdandan mengikuti fashion terbaru. Yes, I would. I don't want something you would wear. Why not? Insurance looks okay. Registration, pink slip. Try this one. This has been If there's something. What's the matter? You need to lose weight. Tetapi semua sirna karena Andrea ternyata merupakan selingkuhan dari suami si wanita yang telah terbunuh. Akhirnya Bart pun pulang sambil dia menahan rasa sakit. Setiba di rumah, Bart terkejut karena rumahnya sedang digeledah oleh polisi. Bart yang sedang galau tidak bisa berpikir secara rasional. Di sini dia berbicara mengelantur seakan-akan dia telah melakukan pengakuan pembunuhan. Tapi untungnya si polisi tidak percaya karena si polisi tersebut tahu Bart ini memiliki autism. Sungguh polisi yang baik ya. Singkat cerita, hidup Bart hancur. Tetapi tiba-tiba Bart melihat Andrea sedang berkelahi dengan selingkuhannya. Dengan ketangkasan anak muda, Bart mencoba untuk menolong Andrea. Di sini Andrea heran bagaimana Bart bisa datang tepat waktu dalam waktu yang begitu tepat. Mengingat jika dia sudah tidak bekerja di hotel tersebut. Bart pun membongkar semuanya dan memberitahu jika Bart menyimpan alat perekam. Kemudian dia menjelaskan semuanya kepada Andrea. Jika selingkuhannya adalah seorang pembunuh. Dan akhirnya mereka pun ewean.
ending film ini selalu membuat beberapa pertanyaan atau sedikit kentang gitu yang gak diberi penjelasan yang cukup jelas, sehingga menyebabkan beberapa sedikit pertanyaan bagi kita para penonton. So di sini Mimin ingin memberikan sedikit masukan berdasarkan sudut pandang Mimin sendiri ya. Yaitu yang pertama, Bart sebenarnya sudah mati. Loh, kok bisa Bart sudah mati? Ingat kan di scene akhir ada suara tembakan dari kamar Bart. Jadi ending cerita ini memperlihatkan semua memori otak Bart. Gini, dulu Mimin pernah membaca suatu artikel ilmiah yang berspekulasi jika seseorang telah mati, maka otaknya akan menayangkan seluruh ingatan kita sebelum mati. Hal ini bisa dilihat daripada responden yang dihukum mati dengan dipotong lehernya. Kalau nggak salah penelitiannya dilakukan di Arab gitu ya. Terlihat ada aktivitas otak seperti sedang mengingat masa lalu sebelum akhirnya aktivitas otak tersebut berhenti atau bisa dinyatakan manusia itu meninggal dalam kurun waktu 6 menit. Teori ini berkuat dengan perginya Bart ke suatu bandara yang begitu cerah yang bisa diartikan sebagai sebuah alam baka atau afterlife. Yang kedua, ending tersebut cuma hayalan Bart. Hampir sama dengan teori yang pertama sih, tetapi di sini bedanya Bart masih hidup. Jadi gini, kan Andrea telah mengambil seluruh bukti rekaman pembunuhan. Hal tersebut membuat Bart dan menjadi gila, sehingga muncul halusinasi yang membuat Bart itu sebagai autis atau mengingat Bart status sebagai anak autis, sehingga sesuatu yang dipandang oleh kita sebenarnya adalah ingatan Bart atau halusinasi Bart karena tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Kenapa Mimin bisa berpendapat seperti itu? Asumsi Mimin ini diperkuat dengan apa yang dilansir oleh Kompas.com mengenai ciri-ciri anak yang terkena Asperger Syndrome, yaitu 1. Perasaan mendalam pada suatu aktivitas. Kebanyakan anak penyandang Asperger hanya tertarik pada satu topik, 2 topik khusus, dan mengumpulkan banyak sekali informasi tentang topik tersebut. Mereka pun bisa mempunyai pengetahuan yang banyak tentang topik tersebut, misalnya kendaraan berat, sepak bola, pronom, dan lain sebagainya. Terus 2. Berarti profesor. Mereka berbicara cenderung seperti profesor karena mempunyai kemampuan verbal yang baik. Tapi karena ada aspek sindrom autism, para penyandang penyakit ini hanya mau bicara tentang topik yang mereka sukai saja sepanjang waktu. Anak Asperger juga biasanya bicara lebih formal dibandingkan dengan anak seusianya dan lebih suka mengobrol dengan anak atau orang yang lebih dewasa. Ketiga, tidak bisa membaca kebiasaan sosial. Kesulitan dalam kebutuhan sosial adalah ciri utama penyandang Asperger Syndrome. Mereka sulit membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan memulai percakapan 2 arah. Ciri-ciri lainnya adalah tidak sabaran, tidak bisa membedakan mana yang humor, mana yang bercanda, mana yang kenyataan, atau mana yang sarkasm, dan sulit menerima perbedaan pendapat. Karena kesulitan ini, anak-anak penyandang Asperger juga biasanya terisolasi dari pergaulan. 4. Butuh rutinitas. Anak-anak penyandang Asperger butuh rutinitas harian. Tanpa rutinitas harian, mereka akan merasa kebingungan atau tidak bisa mengontrol emosi mereka. Jika ada yang tidak teratur, mereka juga harus diberitahu sejauh-jauh hari sebelumnya. Contoh, jika orang tua ingin mengajak si anak tersebut ke suatu tempat, si anak tersebut harus diberitahu dari jauh-jauh harinya agar tidak menimbulkan bingungan bagi si anak saat mengajaknya ke bepergian dan tidak membuatnya pusing atau tidak bisa menerima kenyataan dari aktivitas di luarnya. 5. Kurang empati. Gejala umum dari sindrom ini adalah kurang empati kepada orang lain. Mereka bisa hanya memotong pembicaraan orang lain dan memberi komentar yang tidak relevan, serta bermasalah dengan intonasi suara. Nomor 6. Perkembangan motorik terlambat. Berapa ciri-ciri perkembangan motorik pada sindrom ini? Misalnya, sulit menulis dengan rapi, tidak bisa naik sepeda, dan tidak suka melakukan kegiatan olahraga atau kegiatan fisik seperti itu. Nomor 7. Sensitif. Kebanyakan anak penyandang sindrom Asperger memiliki sensorik yang sangat sensitif. Akibatnya mereka sangat mudah terstimulasi oleh sensasi tertentu, misalnya suara keras, cahaya lampu, ataupun tekstur yang kasar. So, menurut kalian pendapat mana nih yang udah Mimin ceritain di atas? Kalian lebih cenderung kemana? Atau kalian punya pendapat lain yang lebih masuk akal? Kalau kalian punya pendapat, please tulis di kolom komentar, dan please like and share video ini. Kalian juga boleh kok rekomendasikan film apa yang Mimin buat di video selanjutnya, biar channel Mimin ini mirip kayak channel Sakahayang, IQ7, dan Zura 14. Banyak banget gitu yang merekomendasikan film supaya Mimin juga nggak bingung. So, gitu aja dari gua Ijay. Adios ya Caramelo. Bye bye. Wanna tell you what I'm feeling now, what I'm feeling now. Wanna go and scream it right out loud, scream it right out loud. What I wanna say just stays locked deep inside. Wanna go and get up close to you, get up close to you. But when I try, my tongue gets tied and my feet won't move. Wanna pull you into me, but I stand there like a statue and I can't breathe. I try to move, but I just freeze. I stand there like a statue, a statue. And I keep trying to
I gonna find out who you are? Find out who you are. How am I ever gonna make a move when I can't even start? Maybe I'm afraid you'll just turn me away. So I'll wait. I stand there like a statue and I can't breathe. I try to move but I just freeze. I stand there like a statue, a statue. And I keep trying to get up the nerve to talk to you, but all the words get stuck, so all I do is stand there like a statue, a statue. Never felt like this, but you don't even know I exist. When will you notice? Stand there like a statue. I keep trying to get up the nerve to talk to you, but all the words get stuck, so all I do is stand there like a statue. But I'm going to get up the nerve to talk to you, and all the words will come, but till they do, I'll stand here like a statue, a statue. Let me go, filling the lungs inside you. So you wanna move the heavens when you're human? Be more than just machines. Oke, pada kesempatan kali ini Ija akan menginformasikan info favorit dunia tentang seputar dunia pornografi dari Amara Taheng, artis film pornografi yang mendirikan perguruan tinggi porno pertamanya di dunia. Menariknya, ia juga memberikan tawaran kepada mahasiswanya untuk praktek langsung kepada dirinya. Gila nggak tuh? Bayangin kalau lu kuliah di sana, gua pasti yakin lu bakal semangat kuliah di sana. Jadi, si Amaranta Taheng ini merupakan artis film dewasa yang bikin heboh dunia internasional karena ia telah mendirikan Universitas of Porn Columbia secara resmi. Universitas di Columbia ini sekaligus berdaulat sebagai perguruan tinggi porno pertama yang di dunia. Mata kuliah yang diberikan di universitas ini adalah jurusan produksi, acting, serta distribusi film-film porno. Berbagai trik yang diajarkan, penjagaan stamina agar tetap fit, penggunaan semen palsu, pembuatan segmen palsu, ejakulasi pengganti, dan banyak lagi yang lainnya. Pokoknya sekitaran tentang pornografi lah. Buat kalian yang sering nonton pasti ngerti lah sedikit-sedikit malah ya. Lanjut, seperti yang dilansir Finro, selain mata kuliah yang diajarkan langsung oleh dosen berpengalaman, jadi dosen-dosennya itu merupakan para pornstar atau para orang-orang yang sudah biasa atau bekerja sebagai profesional di bidang pornografi gitulah. Universitas ini menyediakan lokakarya seks secara langsung, yaitu disediakan media atau sarana bisa berupa toy atau manusia langsung. Di sini para mahasiswi yang ada pun biasanya bersedia untuk dilakukan sebagai bahan praktik gitu ya. Tapi tentu di sini ada prosedur-prosedur yang harus ditetapkan sebelumnya. Menariknya, Amaranta Taheng juga memberikan tawaran kepada mahasiswanya untuk praktek langsung bersama dirinya. Nah, gue bayangin loh, gimana kalau kalian kuliah di sana? Kalian pasti bahagia banget nggak? Gue yakin di sana nggak bakal ada yang titip absen lagi anjir. Menurut Ang, metode belajar terbaik yaitu dengan memperhatikan dirinya sendiri. Di sini gue akan membacakan sedikit fakta-fakta yang gue dapat dari kompas.com ya. Satu, yaitu sekolah inspirasi bagi bintang porno panas. Universitas Porno Hang resmi dibuka pada tanggal 18 Mei beberapa tahun lalu di kota metropolitan di Columbia, Medellin. Selama pembukaannya, sekolah Hang menawarkan beberapa workshop dan konferensi seputar produksi acting serta penjualan industri film puasa. Bagi Hang, lembaga pendidikan tersebut nanti diharapkan bisa menjadi semacam sekolah inspirasi bagi para aktor maupun artis film panas. Mengingat omsetnya miliaran dolar yang dihasilkan oleh
industri film tersebut. Hang bermimpi agar anak didiknya bisa sukses dan mendapatkan keuntungan berlimpah dengan menjalankan karir di dunia hiburan tersebut. 2. Kelas berupa bar erotis. Siswa di kampus Hang bisa mendapatkan rutinitas kelas yang berbeda pada umum seperti biasa yang kalian lakukan atau yang kalian bayangkan sebelumnya. Pasalnya, kelas yang ditawarkan Hang ini merupakan sebuah bar erotis pertama di Columbia, The Secret Garden Primer Erotico, yang terletak di Medellin. Di kelas-kelas tersebut, mereka akan belajar bagaimana cara membuat adegan seks yang sempurna. Para pengajar langsung mempraktikkan setahap demi setahap proses pembuatan adegan ranjang yang biasanya memukau pada penonton. Para siswa pun biasanya bisa melihat jelas dan langsung mempelajari seks yang disuguhkan oleh kelas Hang. Jadi barnya itu sejenis seks tapi langsung ada prakteknya gitu lah. Ini nggak sekedar seks doang, jadi dia belajar gitu. Tapi gue gak bisa bayangin gimana prosesnya gitu, belajar sambil enak gitu. 3. Ada fakta tips untuk merangsang kekuatan ereksi. Dengan menggandeng rekan porno lainnya, Raymond Nomar, Hang juga memberikan materi khusus bagi para lelaki setidaknya selama 9 jam. Hang dan Nomar berfokus pada materi bagaimana cara merangsang ereksi dengan natural, kimia atau dengan obat-obatan, serta secara mekanik atau dengan stimulus benda atau alat bantu seks. Sementara bagi para siswa perempuan, Hang memberikan panduan pembelajaran tentang bagaimana menjadi artis porno sukses di tengah-tengah komunitas masyarakat yang macho. Nomor dan Hang juga menitikberatkan pelajaran yang bisa membantu para siswanya agar bisa menjawab pertanyaan dasar sebelum menjadi bintang panas, seperti bagaimana membangun image seorang artis atau aktor porno, serta artis atau aktor porno semacam apa yang kalian inginkan. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian sering nonton blue film kayak gitu, adalah spesialis artis porno yang biasanya yang harganya tinggi adalah sadomasokis atau semacam seks yang ada tuan dan ada hambanya atau slavery atau budaknya gitu loh. Yang kayak gitu kayak biasanya mahal, yang kayak di Sadist of Grey atau ya pokoknya seks dengan kekerasan itu memiliki nilai seks yang jauh lebih tinggi harganya atau bayarannya. Tapi tentu saja itu effortnya lebih. Terus ada fakta porno didirikannya karena fans. Di universitas ini didirikan karena fansnya Hang. Ide revolusi Hang untuk mendirikan universitas porno tidak disertai serta tercetus begitu saja. Aku mengaku bahwa ide ini, mendirikan sekolah ini, muncul lantaran begitu banyaknya fans yang mengirim pesan ke media sosial terkait dengan bagaimana menembus dunia industri film dewasa. Mulai dari sini gue agak bingung gimana ya kalau universitas ini ada di Indonesia. Cara, I don't know lah. Orang-orang mengatakan bahwa mereka lelah dengan pekerjaan mereka. Mereka lelah pergi ke kantor. Mereka juga berkata bagaimana mereka ingin menjadi seorang bintang porno, produksi film, dan bergabung dalam industri film, ucap Hang. Di sini kayaknya mereka juga nggak terlalu serius atau Hang yang menganggap serius. Karena menurut gue ya untuk menjadi bintang porno lu tuh harus emang lu dapat duit banyak, tapi lu pasti dapat status sosial yang berbeda juga. Ya macam-macam gitu lah. Kayak Mia Khalifa sama Miyabi aja keluar itu karena ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi gitu. Menurut gue ya para fansnya itu mungkin mengirim DM itu dengan bercanda atau gimana gitu. Jadi si Hans ini menganggapnya serius atau mana ya, gak tahu juga sih. Setelah menggodok kurikulum industri film dewasa, Hang pun mengumumkan pembukaan sekolah tersebut lewat Twitter miliknya. 5. Berencana membuka cabang Bogota. Populerannya serta kesuksesannya karena mendirikan universitas porno tersebut membuat Hang semakin berambisi untuk melebarkan sayapnya ke ibu kota Colombia, Bogota. Hang menuturkan bahwa saat ini ia membantu para prosuder serta bintang film untuk mengembangkan karirnya mereka melalui universitas ciptaannya ini. Gitu aja mungkin fakta yang bisa gue ceritain. Nah di sini gue mau nanya, kalau misalnya universitas ini ada di Indonesia, kalian mau nggak sih sekolah ke sana? Atau which is gimana ya? Gak mungkin juga ada anak. Karena seks itu masih tabu di Indonesia. Karena ada sih anak yang bilang ke orang tuanya bahwa dia ingin menjadi PSK. Sudah benarnya gitu, gue gak yakin. Kalau untuk kenakalan seks kayak untuk mendapatkan popularitas atau jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, dia menjual seks, itu masih beda. Soalnya statusnya masih tertutup. Kalau misalnya jadi artis porno itu, setahu gua dia harus buka-bukaan dan pasti itu ngerusak image-nya sendiri ya. Dan pasti yang kena dampaknya itu bukan hanya dirinya sendiri. Kemarin aja gua baca di suatu berita ada seorang korban pemerkosaan dari sebuah geng, dan yang ditangkap itu justru orang tua si korban, tepatnya si ayah. Nah menurut kalian sendiri gimana kalau misalnya universitas itu ada di Indonesia? Apakah kalian mau masuk ke sana atau which is kalian mau di salah satu anggota dari pertukaran pelajar? Who knows lah ya. Udah mungkin segitu aja dari gua Ijay, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bye.
Sabar ya, resiko punya resiko.